kayak dipanggang tau nggak? Ya iya sih Rian, tapi kan kita udah pakai topi, lu juga udah bawa kacamata, jadi nggak ada alasan buat kita nggak jogging hari ini. Nah kan kalau kayak gini enak, kita lanjut. Ya. Istirahat dulu yuk Pak di sana. Nah di sini kan enak, adem, banyak pohon. Ternyata pohon kayak gini bisa jadi sahabat terbaik kita ya pada saat cuaca nyatrik kayak gini. Bener banget, selain alam bikin kita kesulitan, kita juga harus tahu gimana cara menghadapinya. Bener banget lagi, kita juga udah setengah lari kayak gini gak sih? Udah yuk lanjut yuk. Yuk. Ini dulu. Gak usah. Akhirnya jadi juga kita piknik. Iya ya, tempatnya enak lagi, Enak kok pas ini. banget. Udah bareng sih deh. Sebentar. Bantuin. Dah ya. Snacknya keluarin please. Wow, banyak banget. Banyak banget guys. Tisunya kok perlu tisu. Minum cuma satu. Ya biasa aja. Ini yang pemandangan utamanya nih. Itu film apa sih? The Pond. Yuk, hujan. Buru hujan cepetan. Ayo. Itu mana? Gue bawa ini deh. Yuk, cepet yuk. Kayaknya di situ deh. Gitu aja. Yuk. Nah, kan gini aman. Ya kan, ternyata walaupun cuaca nggak mendukung, kita masih bisa seru-seruan bareng. Iyalah. Yuk, lanjut nonton lagi yuk. Aduh, panas banget lagi nih hari. Bu, duduk ya Bu. Iya silakan Pak. Ini mah enak duduk di sini, pohonnya banyak. Ya walaupun gak serindang dulu tapi masih enak lah. Pak, Bu. Pak, ngapain siang-siang keluar? Sini kita Pak Warman, Nah, sini. kan? Ngaso kita. ngaso bertiga dulu ini, mumpung adem ini. Nah, Selanjutnya ada beberapa poin atau elemen lainnya selain dari relation to nature, yaitu ada time orientation, yang dimana suatu budaya sangat menghargai dan memandang waktu, jadi seseorang berfokus pada masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Dan hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan, merencanakan kehidupan mereka, hingga memaknai kehidupan mereka yang mereka pernah alami. Dan setiap pembagian time orientation itu sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai tradisi dalam suatu masyarakat tersebut. Yang pertama itu adalah masa lalu, yang dimana masa lalu ini sangat berorientasi atau berfokus pada tradisi, sejarah hingga warisan leluhur. Jadi mereka sangat menghargai pengalaman di masa lalunya itu untuk dijadikan sebagai dasar kehidupan mereka untuk di masa saat ini hingga yang mendatang. Nah, dengan contohnya itu ada di suku Karen di Thailand, yang dimana mereka mengikuti warisan leluhur atau adat tradisinya dengan memanjangkan lehernya dengan perhiasan mereka. Mereka menganggap kita memiliki leher yang panjang, maka kita juga akan semakin cantik untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua ini ada masa kini atau present, yang dimana budaya ini tuh berorientasi pada masa kini yang menempatkan fokus pada kepuasan atau kebutuhan saat ini saja. Jadi mereka lebih menghargai kenikmatan hidup mereka tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Jadi mungkin dengan contoh remaja ataupun dewasa yang lebih menikmati kehidupannya dan menghargai kehidupannya dengan cara berlibur hingga berbelanja. Jadi tanpa mereka memikirkan bagaimana cara mereka menabung untuk di masa depan yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu future atau masa depan, yang dimana suatu budaya ini sangat berfokus pada suatu perencanaan, tujuan masa depan hingga pencapaian impian yang akan datang. Jadi cenderung memiliki pemikiran ataupun prinsip untuk mengutamakan pekerjaan hingga disiplin yang tinggi untuk mewujudkan suatu impian mereka yang jauh lebih besar. Selanjutnya di sini ada activity orientation, yang dimana activity orientation itu menggambarkan sebuah cara manusia dalam memaknai aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan tujuan hidup mereka masing-masing.
Di sini mereka terdapat 3 pilihan utama, yaitu yang pertama ada being atau ada, di mana hal ini itu mereka berfokus pada keberadaan dan juga hanya menikmati momen tanpa ada tekanan untuk mencapai suatu hal. Misalnya seperti orang tua yang sedang berduduk santai di taman tanpa melakukan aktivitas apapun dan hanya menikmati angin sore saja. Yang kedua ada becoming atau menjadi. Jadi di hal ini mereka tuh berfokus pada pengembangan diri dan juga pertumbuhan pribadi. Misalnya seperti pekerja yang mengikuti kursus keterampilan untuk meningkatkan skill mereka dan juga meningkatkan karir mereka di masa depan. Dan yang ketiga di sini ada doing atau melakukan. Jadi pada hal ini itu mereka berfokus pada tindakan aktif dan juga pencapaian dengan hasil yang nyata. Misalnya itu seperti pedagang yang mereka tuh sangat giat untuk berdagang setiap hari untuk mencapai hasil target penjualan mereka. Nah, selanjutnya the relationships among people atau hubungan antar manusia. Teori ini menjelaskan bagaimana budaya mempengaruhi cara orang-orang berhubungan satu sama lain. Nah, berdasarkan teori ini, ada 3 cara pandang utama yang berbeda-beda di berbagai negara. Yang pertama ada individualisme. Sesuai dengan namanya individualisme, di budaya ini fokusnya pada individu, di mana orang-orang tuh percaya bahwa setiap orang berhak mengatur hidupnya sendiri tanpa banyak campur tangan dari orang lain. Contohnya, dalam masyarakat ini, anak-anak sudah diajarkan sejak kecil untuk mandiri dan fokus pada kebutuhan serta tujuan pribadi mereka masing-masing. Semisal, kalau ada keputusan penting seperti memilih jurusan kuliah, seseorang akan memilih sendiri tanpa memikirkan pendapat keluarganya ataupun orang lain. Nah, yang kedua ada kolektif atau kolateral. Berbeda dengan individualisme, dalam budaya kolateral justru lebih mementingkan kerjasama dan kesetaraan dalam kelompok. Jadi sangat penting untuk membuat keputusan itu secara musyawarah ataupun lewat konsensus. Karena dalam budaya kolateral, setiap individu itu memiliki peranan penting dalam masyarakat, sehingga pandangan setiap orang dihargai. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hierarki. Di dalam budaya ini, hubungan sosial didasarkan pada hierarki ataupun aturan. Di dalam budaya ini, orang-orang tuh percaya bahwa ada yang memang dilahirkan sebagai pemimpin dan yang lainnya sebagai pengikut. Contoh, dalam budaya Jepang juga menunjukkan aspek hierarki, di mana senioritas dan peran pemimpin dihormati dalam organisasi. Jadi, teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana sih cara budaya mempengaruhi hubungan antar manusia. Apakah lebih individualis, kolektif, atau justru hierarkis? Dengan memahami teori ini, kita jadi bisa lebih menghargai perbedaan budaya dan cara pandang yang ada di dunia. Lalu selanjutnya adalah space orientation. Space orientation adalah bagaimana suatu kelompok memandang dirinya di lingkungan dan bagaimana mereka berinteraksi di lingkungan. Ini juga menentukan bagaimana mereka memposisikan diri mereka di lingkungan tersebut. Space orientation sendiri dibagi menjadi 3, yaitu private, public, dan juga campuran antara private dan juga public. Yang pertama adalah private. Private adalah di mana suatu budaya menjunjung nilai tinggi kepemilikan ruang pribadi. Orang-orang di budaya ini tuh seringkali membuat batasan yang jelas, baik secara fisik maupun emosional. Contohnya adalah di Amerika. Di Amerika, seringkali setiap individu itu dibiasakan untuk mempunyai ruang pribadinya, baik secara di rumah maupun di dunia kerja. Yang kedua adalah public. Public adalah di mana budaya ini menganggap suatu ruang itu punya bersama. Dan mereka juga menganggap penting bahwa berbagi ruang dengan orang lain itu adalah hal sehari-hari yang harus mereka lakukan. Contoh sehari-harinya adalah transportasi umum, di mana setiap individu berbaur dan berinteraksi dalam satu ruangan publik. Dan yang terakhir adalah campuran. Budaya ini mencerminkan setiap aspek sebelumnya, yaitu privasi dan juga publik, di mana setiap individu mempunyai ruang privasi, tapi juga yang bersamaan mereka juga mempunyai ruang di mana mereka berinteraksi sosial, yaitu ruang publik. Contohnya adalah perumahan modern di kota, di mana setiap keluarga dan setiap individu mempunyai ruang privasinya, yaitu rumahnya masing-masing, tapi mereka juga mempunyai fasilitas umum yang itu menjadikan sarana mereka untuk berinteraksi sosial dan mempunyai ruang publik. Contohnya adalah kolam renang, taman, dan juga tempat berolahraga.